Jadi keutamaan dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al ayatain," barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun dan seterusnya, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya sampai habis. Siapa yang membaca kedua ayat ini fi lailatin, dalam suatu malam, kafatahu, Allah akan memberikan kecukupan baginya. Maksud kecukupan di sini adalah kafatahu min jami'i syurur. Allah akan mencukupkan perlindungannya dari segala keburukan. Jadi menjaga diri kita dari keburukan itu salah satunya membaca dua ayat ini. Baik. Itu salah satu keutamaan dua ayat ini. Apa sebab nuzul ayat ini? Sebab turunnya ayat ini? Bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika turun ayat ini, yaitu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, istadda dzalika 'ala sahabah. Para sahabat kemudian merasa ini sangat berat. Kemudian fa'atau Rasulullah SAW fajathu 'ala rukbi, kemudian para sahabat merasa berat karena semua akan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendatangi Rasulullah SAW, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kallafna minal a'mal ma nutiq." Kami dibebani dengan amal perbuatan yang tidak kami bisa. As-salah was-siyam wal jihad was sadaqah. Kami sudah dibebani dengan beberapa amalan yang berat, itu salat, puasa, jihad, sedekah, karena memang tidak terbiasa. Sebelum datangnya Islam mereka tidak salat, tidak berpuasa. Wa qad anzala 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Kemudian turun lagi ayat yang membebani kami. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabiyyin min qablikum?" Apa kamu mau mengatakan suatu perkataan sebagaimana perkataan orang-orang ahli kitab, yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, yang mereka orang-orang ahli kitab mengatakan kami mendengar kemudian kami tidak taat. Maka seorang muslim tidak boleh mengatakan, tidak boleh mengeluh dengan perintah-perintah. Apalagi di zaman Nabi, itu memang ayat turun berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang turun hukumnya itu berkelanjutan. Selalu ada terus. Setelah sholat, kemudian diperintahkan puasa. Setelah itu jihad. Setelah itu haji dan macam-macam, begitu terus menerus.
tarikh tasyri'nya begitu. Tapi tidak boleh seorang beriman itu mengatakan keberatan. Ya memang secara manusiawi akan keberatan, tetapi semua itu Allah yang mengatur dan Allah menjadikan mudah baginya. Jadi orang-orang terdahulu mengatakan, ya kami mendengar tapi kami tidak taat. Berbeda. Seorang muslim harus mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar apapun perintahmu ya Rasulullah dan kami pun akan mentaatinya. Itu yang harus dikatakan oleh seorang mukmin. Jadi apapun yang datang, hukum-hukum dari agama Islam, kita lakukan dengan sepenuh hati, sami'na wa ata'na. Bal qulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi Nabi mengatakan, tetapi kalian wahai kaum mukminin, katakanlah, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Mohon pengampunan ya kepada Tuhan kami dan kami sesungguhnya kepada mulah kami tempat kembali. Jadi di sini kaum muslimin, para sahabat, ada ayat yang turun untuk memperingati sahabat agar tidak berbuat semacam perbuatan ahli kitab yang mengatakan kami beriman, kami mendengar, tapi kami tidak taat. Gitu. Maka para sahabat diwanti-wanti tidak boleh seperti itu. Maka katakan sami'na wa ata'na saja. Kami mendengar dan taat saja. Kalau Rasulullah mengatakan atau kalau syariat itu diterapkan. Jadi ada ayat yang memperingati atau memberi peringatan kepada sahabat. Namun ayatnya ini dinasah, tidak ada dalam Quran, tetapi diganti dengan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setelah para sahabat itu merasa keberatan dengan berbagai macam amal syariat, kemudian Allah memberikan kemudahan bahwa apapun perintah agama sejatinya itu akan mudah bagi orang yang beriman. Karena Allah tidak membebani satu kaum melainkan dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik. Jadi ayat ini adalah disunahkan pula membaca dua ayat ini ketika hendak tidur. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang tadi itu, bahwasanya dibaca pada malam hari akan mencukupkan dirinya. Maka setidaknya kita membaca dua ayat ini ketika hendak tidur. Wa tustahabbu qira'atuha fil baiti. Dan disunahkan pula membaca dua ayat ini di rumah. Kapanpun ya, sering dibaca di rumahnya, litor di syaiton, untuk mengusir setan. Jadi ini salah satu untuk supaya setan lari dalam rumah kita, dalam satu rumah, maka bacakanlah dua ayat ini minimal, atau surat Al-Baqarah. Jadi di sini Rasulullah SAW itu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.
Demikian pula orang-orang mukmin. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Nah, kemudian kaum muslimin mengatakan, sami'na wa ata'na, dengan ajaran agama Islam. Jadi harus totalitas dalam menjalankan agama. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ya dikerjakan. Dan karena barangkali tidak sempurna amal ibadah kita, maka berdoalah, ampunilah kami wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Karena sejatinya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Allah memberikan kemudahan bahwasanya semua ibadah syariah itu yang diterapkan, yang dibebankan kepada manusia, kepada hamba, kan harus sholat, harus puasa, harus menjalankan perintah agama, harus merelakan kalau misalkan bekerja atau sesuatu, kalau sudah masuk sholat ya kita tinggalkan. Kalau kerja di era modern barangkali mudah karena kerjanya di gedung-gedung, tempat ber-AC bahkan. Tapi kalau kerja di sawah, sebagaimana para sahabat kerja di kebun, kerja di ladang mereka, sebagai seorang pedagang yang harus menjaga barang-barang mereka, berkeliling, bagi mereka berat melakukan sholat 5 kali dalam sehari. Belum lagi di daerah-daerah yang dingin, ketika subuh harus bangun subuh gitu ya. Itu kan berat. Tetapi sejatinya Allah tidak akan membebani satu kaum, seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. Pasti kita sanggup menerima perintah-perintah Allah, itu kita sanggup. Kita diperintahkan untuk sholat 5 kali sehari, pasti sanggup. Atau apapun itu, segala kesulitan hidup itu sejatinya Allah memberikan ujian musibah sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadap apa pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Jadi kita berbuat baik ya ada pahalanya, berbuat keburukan ada balasannya. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Doa yang paling manjur adalah doa dalam Quran. Salah satunya doa di surat Al-Baqarah terakhir ya. Doanya adalah ini, semoga kita hafalkan ini ya. Doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang artinya adalah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Walaupun Allah tahu kemampuan hamba, tetapi kita kadang melakukan sesuatu asal-asalan dan salah. Maka berdoalah, minta ampun gitu ya. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi umat muslim di zaman sekarang itu ujiannya mudah daripada para sahabat yang harus berperang, merelakan kesedihan, kesabaran sampai 10 tahun lebih itu ya di Mekah itu harus terdolimi. Betapa berat perjuangan para sahabat. Ada keluarganya yang disiksa, ada yang dibunuh, rumahnya dirampok, sehingga kaum muhajirin itu tidak punya apa-apa, harus berhijrah ke Madinah.
mereka tinggalkan duniawinya, hanya memilih Allah dan Rasulnya, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beban sebetulnya, tetapi Allah mengujinya. Tetapi karena ada iman dan takwa, mereka mau berhijrah ke Madinah gitu. Tetapi Allah tahu pula bahwa mereka membutuhkan yang namanya penghidupan. Maka buah dari iman dan takwa itu Allah pasti turunkan berupa rezeki, berupa kebahagiaan, keberkahan, itu setelah benar-benar iman dan takwanya benar-benar sahih. Sebagaimana iman dan takwanya para sahabat. Setelah belasan tahun diuji dengan kesabaran, kemelaratan, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah muliakan para sahabat, dan Nabi Muhammad SAW di Madinah itu menang dalam perang Badar. Dan Allah izinkan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Kembali lagi harta mereka. Kemudian menang lagi di ketika pengusiran Bani Nadir, ya, kaum Yahudi Bani Nadir yang melanggar janji dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, berkonspirasi ingin membunuh Nabi. Kemudian Nabi dan pasukan Islam menyerbu perkampungan Bani Nadir. Ternyata mereka kemudian terusir, tidak terjadi peperangan. Mereka terusir dengan sendirinya dan meninggalkan harta benda mereka, disebut harta fai, dan harta fai itu bisa diambil oleh kaum muslimin. Allah berikan kemenangan, Allah berikan keberkahan berupa rezeki yang sangat banyak setelah diuji berbelasan tahun. Tetapi iman dan takwa mereka tetap ada. Jadi Allah pasti memberikan kemenangan, memberikan keberkahan, memberikan dunianya ketika iman dan takwa ada dalam hati seorang hamba. Maka berdoalah, jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi salah satu adab bahwasanya supaya kita diringankan beban kita dengan cara berdoa. Doanya ya doa surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir ini, itu para jemaah sekalian. Jadi silahkan berdoalah jika ada problematika, musibah atau apapun, keadaan musibah lain sebagainya, itu solusinya adalah doa, berdoa kepada Allah. Salah satunya adalah doa diringankan bebannya dengan berdoa. Doanya adalah ayat terakhir di surat Al-Baqarah ini. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Karena yang melindungi kita para jemaah sekalian itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak bisa kita minta pertolongan kepada manusia. Tidak bisa kita mengharap kepada manusia. Bisanya kepada Allah saja. Jadi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melindungi, Allah memberikan pertolongan, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Yang penting takwa, beriman, bersabar, lakukan amanah Islam, itu lakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama. Dan kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi dalam berislam itu harus kita mendengar dan mentaati perintah agama. Tidak boleh tidak mentaati, berbuat kemaksiatan. Maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Ini salah satu doa, karena fitnah besar itu dari orang-orang kafir untuk mengelabui umat Islam. Itulah inti dari dua ayat ini, ya, yang pada akhirnya kesimpulannya adalah
Yang pertama, bahwasanya Allah memberikan kabar bahwa kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya, dan kita mengamalkan apa-apa yang kita dengarkan dari agama, apa-apa yang kita ikrarkan dari keimanan itu. Jadi seorang beriman ya harus melakukan konsekuensi dari ucapan keimanannya itu, yaitu dengan totalitas sempurna dalam menjalankan ibadah. Kemudian bahwasanya poin berikutnya adalah Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Dan di setiap orang itu memiliki pahala dengan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan juga para hamba akan mendapatkan azab sesuai dengan perbuatan buruknya. Maka perbanyak amal ibadah yang baik, supaya amal ibadah yang baik itu menjadikan pahala, dan pahalanya lebih besar daripada azabnya. Yang pertama, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwasanya Allah memiliki orang mukmin itu memiliki sifat yang mulia. Salah satu sifat mulia adalah dia tidak mau menolak, yaitu dia hanya mendengar dan taat gitu saja dalam beragama. Jika Allah mengatakan ini suruh melakukan, maka lakukan. Ketika Nabi mengatakan ini dilakukan, lakukan. Sami'na wa ata'na, tidak membantahnya. Kemudian bahwa Allah itu maha kasih sayang. Karena para hamba itu banyak dosanya, tapi Allah masih mengampuninya. Ya, gitu ya. Kemudian bahwa Allah itu memudahkan urusan seseorang dan tidak ada kesulitan dalam menjalankan agama. Berikutnya adalah bahwa Allah itu akan mengijabah doa-doa orang-orang mukmin jika tulus, dan doanya doa dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir ini. Maka dianjurkan untuk sering dibaca setiap hari, sering dibaca ketika hendak tidur atau ketika dalam rumah. Itu memiliki keutamaan yang besar. Nah, itu para jamaah sekalian yang bisa kita kaji dari surat Al-Baqarah ayat 285 sama 286, dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Baiklah, ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah, dan kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah agama dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.